Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang stock on hand dan stock forecasted di Odoo Inventory khususnya teman-teman ya. Oke, kita lihat ke PowerPoint-nya sekilas. Stock on hand vs stock forecasted. Stock on hand itu adalah jumlah stok yang secara fisik ada di gudang atau di warehouse kita teman-teman. Nah, jadi ini stoknya atau barangnya kita sudah hitung itu ada di gudang kita. Jumlahnya misalnya barangnya adalah 50. Jadi itu namanya stock on hand teman-teman. Nah, sedangkan stock forecasted ini adalah jumlah stok yang dimana totalnya itu sudah dihitung uh, dari barang yang akan masuk dan barang yang akan keluar gitu teman-teman ya. Jadi sudah diperhitungkan untuk kedepannya ini saat ini barangnya bakal ada keluar ataupun masuk gitu teman-teman. Jadi contohnya barangnya itu sudah dipesan nih, kita contohnya barang A, barang nabayar barang A itu 50 contohnya di gudang. Tapi sebenarnya yang 50 ini sudah ada yang pesan. Misalnya mereka pesannya 10, customer kita pesannya 10. Nah, jadi tapi kita belum kirim ke customer, tapi sudah dipesan gitu. Misalnya kita akan kirim besok. Nah, berarti kan sebenarnya barang yang available di kita itu sebenarnya udah tinggal 40 karena tadi udah dipesan 10 buah oleh customer kita tadi. Jadi untuk menghindari stoknya nanti misalnya ada yang pesan lagi customer lain itu 50 kita kasih ke customer yang lain tadi 50, sedangkan yang 10-nya tadi yang customer pertama tadi yang pesan itu jadi nggak kebagian gitu. Jadi ujungnya bisa komplain customer kalau uh, manajemen inventory-nya nggak benar tadi gitu ya. Kalau stock forecast tadi nggak ada gitu. Begitu juga dengan misalnya kita udah beli barang tapi barang belum nyampe gitu. Misalnya barang yang ada di gudang kita tadi 50, tapi sebenarnya kita udah pesan juga ke supplier kita misalnya sebanyak 20. Seharusnya kan kita sebenarnya udah ada presiden sebenarnya 70 gitu ya, walaupun barangnya belum ada di gudang kita. Nah, itu kalau stock forecasted teman-teman. Nah, kita lihat rumusnya. Stock forecasted sama dengan stock on hand, jumlah stock on hand ditambah ditambah jumlah barang yang akan masuk. Misalnya kita udah pesan ke supplier, di order biasanya disebut itu incoming, dikurangin dengan jumlah barang yang akan keluar atau outgoing. Ini seperti yang saya kasih contoh tadi, sudah dipesan gitu ya, customer kita udah pesan gitu. Jadi kita nggak boleh jual barang itu sebenarnya ke orang lain lagi karena eh, bisa-bisa stoknya nanti habis dan si customer yang pertama tadi yang udah pesan itu nggak kebagian, jadinya komplain gitu. Kayak gitu teman-teman ya, itu stock on hand dan stock forecasted. Kita langsung masuk ke Odoo-nya di mana itu adanya gitu ya. Oke, di sini saya sudah sediain uh, Odoo, sudah saya install inventory, purchase dan sales-nya. Kita masuk ke inventory, kita masuk ke produk. Di sini kita lihat contohnya nama produknya adalah drawer. Drawer ini teman-teman. Nah, di bagian yang atas ini ada on hand, jumlah on hand dan jumlah forecasted. On hand-nya itu 80, forecasted-nya itu 65. Nah, ini yang saya bilang tadi, on hand ini adalah barang yang benar-benar secara fisik ada di gudang kita gitu ya. 80 ini. Jadi di gudang kita sebenarnya ada 80 unit barang gitu. Unit drawer ini misalnya. Dan setelah dihitung-hitung ternyata 15-nya sebenarnya sudah ada yang pesan. Itu ceritanya gitu teman-teman. Sudah sebenarnya udah di booking gitu ya. Jadi ini ada 65 karena 15-nya itu udah di booking. Jadi misalnya ada customer lain yang mau pesan lagi barang ini, drawer ini, kita nggak boleh kasih 70 atau di atas 65 ini karena
15-nya sebenarnya sudah dipesan sama yang customer pertama tadi, gitu ya. Oke, kalau misalnya kita lihat ke forecasted ini, kita lihat ya, mau lihat datanya, dia transaksinya itu ada di data ini, warehouse WH out 001. WH out itu barang yang akan keluar dari stok kita gitu ya teman-teman ya. Coba kita buka, kita copy ini, kemudian kita masuk ke inventory, kita ke delivery order. Delivery order itu yang tipenya out, WH out ini teman-teman ya. Kalau kita lihat WH out itu kita itu ada delivery, atau maksudnya barang yang akan keluar dari gudang atau stok kita gitu. Kita copy paste, kita enter. Nah, ini prosesnya teman-teman. Jadi ada jumlahnya itu 15 yang akan keluar dari stok kita. Nih, source location stok. Ini jadi ini reserve, ini berarti uji booking 15 untuk produk ini. Makanya tadi forecastnya itu jumlahnya 65 karena jumlah barang yang ada di gudang kita sekarang itu adalah 80. 80 kurang 15. Gitu teman-teman ya. Mungkin saya kasih contoh satu lagi, misalnya kita buat produk baru yang benar-benar dari nol, misalnya kita kasih nama produknya adalah kursi aja ya, kursi, kemudian ini storable product. Oke. Ini misalnya kita kasih harganya 200.000, harga belinya misalnya 150.000, jadi kita untung 50.000 lah gitu. Oke, sekarang kita save. Nah, otomatis kan pertama saat produk kita create, stoknya itu kan kosong ya, stok baik on hand maupun forecasted-nya yang ini. Nah, kita mau beli nih barang nih, biar ada di gudang kita pengen beli ke supplier. Nah, berarti kita masuk ke PO, kita anggap kita mau beli ya, jadi kita masuknya dari purchase order, kita create sebuah PO-nya, kita misalnya dari supplier itu adalah Azure Interior, kemudian vendor reference-nya kosongin aja, kemudian nama produknya yang mau kita beli tadi, berarti yang baru kita buat tadi adalah kursi. Misalnya kita mau beli, ini taxnya kita hapus dulu aja, kita mau beli sebanyak 50 misalnya ya. Oke, totalnya 7.500.000. Oke, sekarang kita save. Kita lihat teman-teman, ini PO-nya udah kita create. Apakah forecast-nya sudah bertambah? Karena kan forecast-nya tadi adalah jumlah yang sudah kita pesan gitu ya. Nah, coba kita lihat ke, maksudnya forecast tadi adalah stock on hand ditambah jumlah yang akan masuk dikurang jumlah yang akan keluar. Nah, ini kan jumlah yang kita kan buat PO ini yang kita pesan ya. Jadi yang akan masuk gitu. Sorry, yang ini. Yang akan masuk. Nah, kemudian kita masuk ke produknya. Kita mau cek apakah stock forecasted-nya itu sudah bertambah. Bukan drawer, tapi kursi. Mana tadi kursi ini. Nah, belum teman-teman. Karena apa? Nah, coba kita confirm dulu ini. Karena ini kan PO-nya belum dikonfirm, jadi belum pasti benar-benar dibeli. Oke, dan itu WHI-nya atau barang yang akan masuk itu belum tercreate karena belum kita confirm. Nah, kalau kita confirm ini, confirm order, PO tadi kita confirm. Nah, di sini ada tombol untuk masuk ke incoming produknya. Ini berarti produknya udah akan masuk gitu, udah datanya udah tercreate, dia akan masuk gitu ya. Ini WHI ini. Kalau kita refresh lagi produknya ini, forecasted-nya kita lihat apakah sudah bertambah atau belum. Nah, ini teman-teman ya, jadi forecasted-nya sudah bertambah karena sudah ada WHI ini sudah ada
di di inventory kita, di aplikasi inventory kita sudah ada tercreate satu, sehingga forecastednya barang tersebut sudah bertambah. Tapi on hand-nya tetap masih 0 karena belum nyampe di gudang kita. Di gudang kita itu masih 0 gitu kan. Tadi pengertiannya on hand itu adalah jumlah barang yang ada di gudang gitu. Makanya dia masih 0 ya. Oke, tadi yang rumusnya teman-teman ya. Jadi ini forecastednya sudah kecatat di aplikasi kita, incomingnya, tapi on hand-nya masih 0. Jadi gimana biar on hand-nya itu bertambah? Berarti kan si receipt-nya ini, si incoming-nya ini kita validate dulu. Nah, kita validate kalau barangnya sudah nyampe gitu. Barangnya udah sampai di gudang kita baru kita validate gitu. Ini ceritanya barangnya udah nyampe di gudang kita lah ya. Kita validate. Oke, ya di ini pesan kalau kita belum apply untuk done tapi kita apply saja. Itu pesan dari Odo. Kemudian kita refresh lagi produknya, apakah sudah bertambah on hand quantity-nya? Ya, sudah bertambah, sudah sama teman-teman ya, karena barangnya sudah ada di gudang kita. Nah, itu untuk WH-in-nya, untuk incoming-nya. Nah, gimana untuk keluarnya? Untuk keluarnya misalnya saya create satu SO. SO kan berarti barang untuk keluar, ya barang untuk kita jual ya, atau sales penjualan kita gitu teman-teman ya. Saya masuk ke sales, saya create satu. Kemudian misalnya yang beli adalah siapa yang beli, kita cek ya. Ini misalnya dia mau beli kursi, kita produknya adalah kursi. Kita misalnya nih pajaknya kita hapus dulu. Ini misalnya beli 10 buah. Harganya 200.000, oke. Kita save. Ini juga forecastednya belum berkurang karena outgoingnya yang ini belum ke create teman-teman, sama case-nya seperti barang yang akan masuk tadi. Jadi harus kita confirm dulu salesnya, baru ke create. Di sini kita lihat muncul satu delivery, berarti ini sudah ada outgoingnya di aplikasi kita, udah tercreate. Nah, otomatis si produknya tadi, kita masuk ke produk, si produknya tadi stoknya berkurang, forecastednya itu berkurang teman-teman. Kita lihat ya, mana nama produknya, kursi. Nah ini teman-teman, kita lihat forecastednya tadi 50, sekarang sudah berkurang jadi 40. Kan tadi di pesannya itu target yang mau kita jual itu 10. Nah ini otomatis berkurang 40. Tapi kita belum kirim, jadi barangnya masih ada di gudang kita, makanya on hand-nya itu tetap 50. Oke, kemudian kalau ternyata barangnya udah kita kirim ke customer udah terima, kita tinggal validate outgoing-nya tadi, sehingga ini SMS disable aja. Oke, sehingga barangnya udah kita kirim, outgoing-nya udah kita confirm dan udah done statusnya. Kita kembali ke produk tadi, kita lihat stoknya apakah sudah berkurang atau masih sama. Nah, jadi on hand-nya sekarang sudah berkurang juga. Jadi barang yang di gudang ini, on hand ini sudah berkurang juga teman-teman. Jadi sudah 40 karena udah kita kirim 40-nya tadi. Kayak gitu teman-teman ya, tentang on hand dan forecasted. Nah, kita lihat sebenarnya itu ini kan kalau kita lihat per produk ya. Gimana kalau kita misalnya lihat per seluruh produk gitu. Ini itu bisa kita lihat dari inventory, masuk ke inventory reporting, ada di sini inventory report dan forecasted inventory. Inventory report ini yang paling pertama ini, paling atas ini itu menyatakan stock on hand. Nah, kita lihat ini list dari stock on hand kita. Ini kita lihat judulnya, ini adalah stock on hand. Jadi ini yang tadi kalau di produknya tadi kita lihat misalnya tadi yang ini teman-teman, dia menampilkan yang ini on hand ini, yang ini, tapi semua produk gitu ya.
teman-teman. Kita lihat ini kursi paling bawah ini, dan yang lainnya juga sama. Nah, sedangkan untuk forecasted-nya atau stock forecasted itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Bisa kita filter grup, misalnya di grup, misalnya by product biar lebih simple kelihatannya. Nah, ini ada teman-teman ya, produknya ini yang paling bawah ini kuantitinya. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, mungkin untuk video tentang on hand atau forecasted inventory, stock on hand, stock forecasted inventory, sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ngerti. Selamat malam.